Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius pasal 10. Kemarin kita belajar bagaimana ketika Yesus mengutus murid-muridnya di tengah-tengah dunia yang jahat, bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Domba sebagai kaum yang lemah, dia harus bisa bertahan dengan tidak menggunakan physical war atau senjata, tapi dia harus menggunakan hikmat. Itu sebab Yesus mengajarkan untuk bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang jahat. Kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita melanjutkannya dalam Matius pasal 10. Kali ini kita mengambil ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Yesus mengajarkan bahwa ternyata burung pipit itu saking gak ada harganya harus dijual 2 ekor baru dapat 1 duit. 1 duit itu adalah mata uang terkecil pada zaman Yesus. Dan 1 duit itu nilainya 1/16 daripada gaji buruh per hari. Anggaplah di zaman now ini gaji buruh kira-kira per hari 100.000 dibagi 16. Kira-kira 6.000 perak, maka itu kita dapat 2 ekor burung, sekitar 6.000 perak. Berarti 1 ekor burung nilainya 3.000 perak. Yesus berkata jelas sekali, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Betapa berharganya burung di mata Tuhan. Pertama, burung ciptaan Tuhan yang lebih rendah, Tuhan hargai, Tuhan pelihara. Yang kedua, burung yang tidak pernah berhenti makan, sebagian besar mereka cenderung rakus, tetap Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Yang ketiga, burung yang tidak pernah investasi, yang selalu hidup hanya untuk hari ini. Beda sama semut dan lebah yang memikirkan masa depan, tetap Tuhan pelihara. Tidak diizinkan 1 ekor pun jatuh di luar kehendak Bapa. Berarti kita bisa lihat di sini burung pipit bisa jatuh atau bisa mati disebabkan karena 2. Yang pertama, seizin Tuhan. Binatang buas memakannya supaya binatang buas tersebut bisa hidup. Dan berikutnya karena alami, karena burung itu udah tua jadi bisa mati. Yang kedua, burung pipit bisa jatuh atau bisa mati karena pindah tangan dari tangan Tuhan ke tangan manusia. Kalau di tangan Tuhan, karena Tuhan paham bagaimana memeliharanya, pasti lebih langgeng. Tapi kalau di tangan manusia yang penuh dengan keterbatasan, pengetahuan dan pemeliharaan, cenderung kurang langgeng. Gak usah jauh-jauh di musim pandemi COVID-19 ini, ketika kami harus di lockdown di rumah, istri saya yang gak suka memelihara binatang, jadi mulai memelihara burung. Ketika beli burung, dia taruh di lantai dasar yang tidak ada cahaya matahari dan udara lembab menyebabkan burung tersebut tidak lama mati. Beli lagi, kemudian mati lagi. Beli lagi, mati lagi. Kemudian kita mulai mikir dan analisa, kenapa burung ini mati? Oh, disebabkan karena nggak ada matahari. Dan disebabkan karena udara yang lembab. Kita mulai pindahkan ke lantai paling atas yang ada matahari dan juga udara lebih kering dan mengakibatkan burung tersebut bisa lebih langgeng umurnya. Kita bisa lihat di sini. Ketika hidup kita di tangan Tuhan pasti langgeng. Tapi ketika hidup kita di tangan diri kita sendiri biasanya kurang langgeng. Itu sebabnya di sini kita akan kehilangan apa saja yang kita nggak hargai. Kalau kita nggak pernah menghargai benda atau barang yang ada di tangan kita, maka barang ini akan mudah hilang. Kalau kita nggak pernah menghargai anak kita atau pasangan hidup kita, kita cenderung untuk menyakitinya, maka kita akan mudah kehilangan mereka. Kalau kita nggak pernah menghargai kesehatan kita, maka kita akan mudah kehilangan kesehatan kita. Orang kena COVID bukan karena takdir. Orang kena COVID karena orang itu tidak menjaga staminanya dan hidup sembarangan. Dan kita
akan mendapatkan apa saja. Kita akan memiliki apa saja yang kita hargai. Nah, karena Tuhan menghargai kita dan Tuhan tahu bagaimana menghandle kita, no wonder kalau hidup kita lebih langgeng. Kalau kita menyerahkan keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pergumulan kita di tangan Tuhan, pasti lebih langgeng. Beda ketika kita menghandlenya sendirian, pasti kita akan stres. Hidup ini berat. Kalau kita tangani dengan kekuatan kita, penuh dengan keterbatasan membuat kita tambah stres. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk menyerahkan beban-beban kita, menyerahkan hidup kita, keluarga kita, bahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu memelihara kita, Tuhan itu menghargai kita, kita gak perlu takut kalau kita kekurangan dana. Sebagai contoh, karena saya menghargai barang yang ada di tangan saya ini, yaitu laser pointer, untuk mengatur jalannya slide yang saya biasanya gunakan untuk sebagai catatan. Benda ini cukup berfungsi saja sebagai semestinya. Selebihnya serahkan sama pemilik. Kalau benda ini kehabisan batu bata, dia nggak usah teriak sana teriak sini, minta tolong sana minta tolong sini. Karena kalau begitu benda ini mati, maka pemiliknya repot. Harus menggantikan dengan batu baterai yang terbaik. Kalau benda ini jatuh, dia nggak usah panik teriak sana teriak sini. Maka pemiliknya akan segera mencarinya. Dan kemudian menaruh di tempat terhormat. Sama hal dengan hidup kita. Kalau Tuhan tahu bahwa kita kekurangan terlama, membuat kita menderita begitu lama, Dia adalah Bapa yang baik. Dia akan segera memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menghargai kita, kita gak perlu lagi cari penghargaan dari manusia. Kita gak usah lagi sakit hati kalau manusia gak menghargai, kalau manusia itu menghina, kalau manusia itu merendahkan kita. Kenapa? Karena mereka gak pernah ada andil dalam menciptakan kita. Selama Tuhan yang punya andil dalam menciptakan kita tidak pernah merendahkan kita, maka ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Dia akan membuat kita juga berkenan di hadapan sesama. Tugas kita adalah melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka Dia akan memberikan pada kita favor, sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Akibatnya pemeliharaannya nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. At school, teachers have failed the kids. The children walk to school, some 7 kilometers, some 8. There is a kid who walks 20 kilometers, come to school, and there's no teacher. That is why children are not interested in learning. So the teachers have failed. The government has failed because the government don't check on the schools. So the government has failed the children. Parents have failed their children. So that is why the children need help. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.